Halo semua, apa kabar? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Masih sehat kan kalian hari ini? Pastinya masih sehat. Oke, di depan saya sudah ada box smartphone Samsung, yaitu seri Samsung A22 LTE. Samsung Galaxy A22 ini memiliki 4 kamera utama yang dilengkapi dengan OIS. Dan langsung aja ya, kita unboxing dan review smartphone keluaran terbaru dari Samsung ini, yaitu Samsung A22. Check it out! Seperti biasa, ritual awal kita sebelum melakukan unboxing adalah menyinari box ini dengan UV disinfektan stick agar benar-benar terhindar dari virus dan bakteri saat melakukan kegiatan unboxing smartphone ini. Dan setelah kita menyinari semua atau keseluruhan dari box smartphone ini, langsung aja kita unboxing menggunakan alat yang benar-benar cuma ada di channel ini, yaitu gunting. Setelah plastik terbuka dan segel juga telah kita robek, kita sliding untuk membuka box ini. Di dalam partisi pertama hanya terdapat pedoman penggunaan atau buku petunjuk dari smartphone Samsung Galaxy A22 ini. Lalu smartphone-nya yang masih terplastik atau tersegel dengan stiker plastik ini kita letakkan dulu. Di dalam paket penjualan ini juga sudah disediakan kartu perdana. Kemudian juga ada kepala charger dan kabel data atau pengisian daya yang berbentuk USB Type-C, dan di bawahnya juga terdapat SIM ejector. Dan yang terakhir adalah membuka stiker plastik yang menempel pada bodi smartphone Samsung A22 ini. Oke guys, seperti ini bentuknya ya untuk bodi belakang serta layar depannya yang berwarna hitam gelap. Bagus ya. Oke, saya rapikan dulu dan saya install beberapa aplikasi yang akan kita gunakan sebagai bahan review. Samsung Galaxy A22 memiliki bodi dimensi panjang kali lebar kali tinggi 159.3 x 73.6 x 8.4 mm. Untuk beratnya memiliki berat sebesar 186 gram. Untuk frame bagian belakang serta bagian samping terbuat dari material plastik. Di bagian frame sebelah kanan terdapat tombol power yang juga bisa digunakan sebagai sensor fingerprint. Di bagian bawah terdapat beberapa lubang speaker, slot USB Type-C, satu lubang mic dan satu lubang jack audio. Untuk frame bagian sebelah kiri terdapat satu slot untuk SIM card serta SD card, dan di bagian atas terdapat satu lubang yaitu yang berguna sebagai lubang mic. Smartphone entry level dari Samsung ini kembali hadir dalam 3 varian, yaitu Violet, Mint, dan Black. Dibandingkan dengan versi 5G-nya, dimensinya lebih kecil dengan ketebalan 8,4 mm dan bobot 186 gram. Samsung Galaxy A22 memiliki layar yang lebih superior, di mana panelnya sudah menggunakan panel AMOLED. Namun untuk resolusinya masih sekedar HD+. Tapi tidak disangka untuk refresh rate-nya sudah mendukung refresh rate sebesar 90Hz. Pada bagian depan, Samsung Galaxy A22 mengusung desain Infinity U display, mengingatkan kita pada Samsung Galaxy A32. Layar Samsung Galaxy A22 memiliki kecerahan maksimum hingga 600 nit tanpa adanya proteksi tambahan untuk layarnya. Layar ini memiliki screen to body ratio hingga 84,3%. Dan untuk kerapatan pikselnya sendiri mencapai 274 ppi. Dikarenakan tingkat kecerahannya mencapai 600 nit, untuk tingkat kecerahannya tetap terjaga walaupun di dalam kondisi di bawah sinar matahari yang terik. Dan menurut saya kualitas layarnya apabila kita gunakan untuk menonton film dan bermain game sangat memanjakan mata karena telah menggunakan panel AMOLED.
membahas tentang jeroan dari smartphone Samsung Galaxy A22 menggunakan chipset MediaTek Helio G80 sama dengan versi 5G-nya ya. Lalu menggunakan CPU octa-core dan dipadukan dengan GPU Mali G52 MC2. Sedangkan untuk performanya, smartphone ini bakal lebih terjaga mengingat resolusi layarnya yang lebih rendah. Kapasitas RAM-nya hanya 6GB dengan satu pilihan penyimpanan internal yaitu 128GB. Namun jangan khawatir karena mekanisme triple slot SIM-nya mendukung kapasitas sampai 1TB. Dikarenakan Samsung Galaxy A22 termasuk dalam kelas entry level, tampilan antarmuka yang digunakan adalah versi sederhana yaitu One UI Core yang sudah berbasis Android 11. Kemudian kita lakukan pengujian performanya. Pengujian performa yang saya gunakan adalah menggunakan metode sintetis yaitu aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Dalam pengujian ini, Samsung Galaxy A22 versi LTE hanya mencapai skor di angka 250 ribuan saja. Dan skor yang diraih ini merupakan skor standar bagi HP di entry level. Apalagi Samsung Galaxy A22 hanya menggunakan MediaTek G80. Samsung Galaxy A22 LTE mengandalkan prosesor octa-core dengan chipset MediaTek Helio G80. Performa chipset tersebut masih di bawah Dimensity 700 5G yang notabene-nya digunakan oleh Samsung Galaxy A22 versi 5G-nya. Untung saja performa dari smartphone ini dalam memainkan game bisa diandalkan atau sangat mumpuni. Dan kita lanjut dengan pengujian performa dalam memainkan game secara langsung, yaitu memainkan game Mobile Legends dan PUBG Mobile. Pertama, saya memainkan game Mobile Legends dengan settingan default atau bawaan dari smartphone. Untuk grafiknya sudah mencapai level high. Seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk urusan performa dalam memainkan game, Samsung Galaxy A22 ini bisa diandalkan dan sangat mumpuni. Dari awal bermain hingga 60 menit saya memainkan game Mobile Legends di smartphone Samsung Galaxy A22 ini, saya belum sama sekali menemukan adanya kendala seperti lag atau frame yang patah-patah, atau bahkan untuk bodi belakang belum menimbulkan hawa panas yang sangat ekstrim. Bagi kamu para pemula yang memainkan game Mobile Legends ini, saya sarankan menggunakan Samsung Galaxy A22 ini karena begitu mudah dan layarnya juga begitu memanjakan mata. Kemudian saya uji performa lanjutannya yaitu bermain game PUBG Mobile di smartphone Samsung Galaxy A22 ini. Untuk grafiknya sudah mencapai HD dan untuk framenya mencapai high. Dengan settingan default tentunya, memainkan game PUBG Mobile di smartphone Samsung Galaxy A22 juga tidak ada kendala. Terbukti selama 60 menit saya memainkan game PUBG Mobile di smartphone Samsung Galaxy A22 ini juga tidak menemukan adanya kendala, baik itu lag atau frame yang terasa drop. Walaupun kualitas layarnya hanya sebatas HD, tapi sudah ditunjang dengan refresh rate 90Hz, menjadikan pengalaman bermain game PUBG Mobile di smartphone Samsung Galaxy A22 ini juga tampak lebih realistis, didukung dengan giroskopnya yang juga berjalan dengan baik. Smartphone ini juga memiliki manajemen pengaturan suhu yang baik. Terbukti saya 1 jam bermain memainkan game PUBG Mobile ini belum menimbulkan hawa panas yang sangat ekstrim dari belakang bodi ataupun dari layar. Jadi kesimpulannya adalah menurut saya Samsung Galaxy A22 ini untuk performa dalam urusan bermain game, baik itu game ringan maupun game berat, bisa diandalkan atau sangat mumpuni, apalagi menemani kamu di waktu senggang dalam mengisi WFA di rumah saja. Untuk urusan speaker, Samsung Galaxy A22 ini memiliki speaker yang cukup kencang dan menghasilkan suara yang keras dan tidak cempreng. Berikut adalah contoh keluaran suara yang dihasilkan dari speaker Samsung Galaxy A22 ini.
Dilanjutkan dengan membahas kamera yang dibawa oleh Samsung Galaxy A22 ini. Menggunakan konfigurasi quad kamera dengan sensor kamera utamanya sebesar 48 megapiksel bukan 1.8 yang berguna sebagai sensor wide. Lalu ada sensor kamera sebesar 8 megapiksel dengan bukan 2.2 yang berguna sebagai sensor ultra wide. Dilanjutkan dengan sensor kamera sebesar 2 megapiksel dengan bukan 2.4 yang berguna sebagai makro. Kemudian yang terakhir adalah sensor sebesar 2 megapiksel dengan bukan 2.4 yang berguna sebagai sensor kedalaman. Kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Beralih ke kamera selfie, memiliki besaran sensor sebesar 13 megapiksel bukan 2.2 yang berguna sebagai sensor wide. Kamera selfie-nya juga mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Yang spesial dari kamera Samsung Galaxy A22 ini adalah hadirnya stabilisasi hardware OIS pada sensor kamera utamanya. Adanya OIS pada sensor utama membuat kamera smartphone dapat menangkap gambar dengan shutter lebih lama, sehingga lebih banyak cahaya yang ditangkap, membuat foto lebih cerah dan detail. Halo, apa kabar kalian? Oke, sekarang kita coba kamera selfie ya untuk mode video di siang hari. Untuk tampilannya atau warna yang dihasilkan cukup bagus ya. Samsung di A22 ini hijaunya juga bagus, good. Dan untuk pengambilan gambarnya sendiri tidak delay, tidak patah-patah. Coba kita berjalan ya. Oke, lumayan stabil ya, stabil. Coba kita di kamera utama ya di siang hari. Seperti ini contoh kamera utama dengan Full HD di per 30 fps ya. Full HD 30 fps. Untuk warna-warna yang dihasilkan juga bagus ya, keren. Bagus sekali. Coba kita berjalan ya. Oke, bagus, tidak terjadi delay. Good, stabil. Stabil. Oke, dan juga tidak backlight ya. Keren. Sekarang mode HD per 30 fps ya untuk kamera utamanya. Keren, juga sama dengan kualitas Full HD-nya, hampir-hampir menyerupai. Dan juga tidak terjadi backlight ya. Untuk autofokusnya juga berjalan dengan baik. Keren kan? Wih, ini kameranya yang jahat apa tempatnya yang jahat nih? Oke, good. Ini Samsung Galaxy A22. Kita menggunakan kamera selfie ya. Nah, tempatnya meriah banget. Nggak ada delay-delaynya ini. Gambarnya, kameranya juga jahat. Good ya. Untuk kamera selfie sangat memuaskan di malam hari, dengan cahaya yang bagus, noise juga kurang, cocok lah. Good ya, di malam hari keren. Oke guys, sekarang kita lagi review kamera Samsung Galaxy A22. Ini video menggunakan kamera utama atau kamera belakang ya di malam hari di dalam ruangan. Seperti ini hasilnya. Bisa dinilai sendiri. Oke, warna sesuai aslinya, delay pun nggak ada ya. Bagus. Ini di pengaturan di fps 30 1080. Nanti kita coba yang di HD ya. Yang ini kita menggunakan FHD. Oke, tutup. Bagus ya, noise nya juga agak kurang.
suasana di malam hari seperti ini agak stabil juga nih. Bagus, good. Oke guys, sekarang yang kita tes masih di kamera belakang ya. Kita menggunakan HD 30. Seperti ini agak lembut ya. Dan terang juga untuk suasana di malam hari. Kurang lebih sama. Good ya. Kemilau lampu-lampunya juga sesuai dengan aslinya, warna aslinya. Samsung memang keren ya. Oke, nanti kita akan coba di kamera selfie-nya seperti apa. Fokusnya, wow, fokusnya jangan dilawan nih. Boleh. Oke, good ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan yang ultra wide video, masih tetap kamera belakang ya, menggunakan Samsung Galaxy A22. Wow, ini kamera lensa wide-nya cukup memuaskan. Good. Untuk di ruangan sempit kecil ya, kita bisa mengambil gambar full. Good. Oke. Cuma agak kurang tajam aja, untuk warna sih udah keren. Good. Smartphone ini juga didukung dengan sensor keamanan seperti sensor sidik jari dan face unlock. Untuk sensor sidik jari letaknya berada pada tombol power. Memiliki kecepatan dan respon yang baik dalam membaca sidik jari. Dan juga dengan sensor face unlock-nya, begitu cepat dan respon dalam membaca raut wajah. Sehingga Anda tidak membutuhkan waktu lama dalam membuka kunci dari smartphone ini. Samsung Galaxy A22 juga dilengkapi dengan sensor-sensor tambahan lainnya seperti adanya akselerometer, giro, proximity, dan kompas. Namun di rentan harga 3 juta kurang 100 untuk fitur NFC belum tersedia, mengingat pesaingnya dengan harga yang sama sudah memiliki fitur NFC. Sedangkan untuk baterainya, Samsung Galaxy A22 menyematkan baterai sebesar 5000 mAh dan didukung dengan pengisian daya cepat sebesar 15 watt. Jadi kesimpulannya semua kembali kepada Anda. Apakah Anda tertarik untuk membelinya? Oke, sekian dulu review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.